Assalamualaikum. Sudah lama saya tidak bikin konten. Hai, apa kabar semua? Gimana? Mbak Dakota sudah memenuhi hasrat lelaki kalian? Sudah puas dengan Madam Web? Masih ngangengong kok trio laba-laba cuma sekelibet doang nongol? I can see the future. Dibilang ampas sih enggak juga. Ya mendingan lah ketimbang film horor Ono. Cuma ya dibandingkan project film SSU, yang paling menyedihkan ya emang si Madam Web ini. Awal mula Cassandra Webb atau sapaannya Cassie, seorang yatim piatu yang terlahir di sebuah hutan penuh misteri kekuatan laba-laba. Usianya sudah 30-an kali ini. Pekerjaannya sebagai paramedis ternyata akhir-akhir ini jadi terganggu sejak ia mengalami penglihatan, seperti selayaknya kejadian masa depan yang muncul secara tiba-tiba. Ya semula ia anggap biasa aja, sampai akhirnya Cassie paham ini adalah kekuatan yang dimilikinya. Bersama dengan Julia, Anya, dan Matty, mereka harus menghindar dari sosok pria yang mengincar nyawa mereka. Sosok yang dikenal dengan nama Ezekiel Sims. Ya, intinya ini tuh film yang jadi awal mula si pemilik universe Spidey Marvel lah. Berharap akan garang, ya apa daya. Trailernya emang kayak dan kita pun yakin betul aksi para Spider-Woman akan menghipnotis satu teater. Lah, buang jauh-jauh harapan itu, karena kecil sekali kenikmatan hakiki sebuah tontonan film superhero akan kalian dapatkan dari film Madam Web ini. Dibilang mediocre sebenarnya enggak juga gitu loh. Ya hampir lah. Cuma emang ampasnya film yang hampir 2 jam ini tidak dipadati dengan plot cerita yang lebih berbobot. Intinya, lo kenalan dulu sama si Cassie ini sampai lo akhirnya paham. Oh, ternyata yang jadi awal mula dia buta dan duduk di kursi roda karena itu toh. Ya, tentu versinya Sony, bukan origin komiknya. Dan yang juga paling menyebalkan sebenarnya adalah tidak ada chemistry apa-apa antara para pemain. Chemistry-nya anyep banget. Mereka bagus sesuai perannya masing-masing, tapi ya sayangnya ibarat lo diajak main tapi asik sendiri. Ya begitulah film Madam Web ini dengan semua karakter yang dimunculkan. Desain produksinya oke, cuma yang paling diharapkan sebenarnya bisalah lebih baik dari ini. 2024 loh, berasa kayak lihat produksi film tahun 2000 awal, kayak eranya film Spider-Man Tobey Maguire. Ini balik ke selera ya, tapi menurut pendapat hemat si penonton sotoy ini, ya Madam Web agak jelek. Bagusnya film Madam Web, pacing yang lambat ternyata sedikit ngefek sama kita yang mungkin belum mengenal sama sekali sama siapa Madam Web ini. Ya bagi mereka yang datang ke bioskop tanpa referensi komik sedikit pun. Ya tentu sepulang pulangnya dari bioskop, segudang pertanyaan yang belum terjawab pasti ada. Ya itu emang ngeselin banget emang. Bagaimana proses Ezekiel mendapatkan kekuatannya, karena emang tidak ditampilkan selain dia cuma bawa lari tuh si laba-laba hutan. Kemudian bagaimana pada akhirnya trio ciwi-ciwi itu juga bisa memiliki kekuatan di masa depan mereka, itu juga belum terjawab. Intinya lo cukup tahu kalau ini awal mula Madam Web dikenal sebagai si cikal bakal si pemilik universe Spidey-nya Marvel. Ya itu doang sih. Kecewa ya tentu saja, dibandingkan Morbius masih lebih ampas Madam Web ini sebenarnya. Film yang perlu ada tapi nggak perlu pakai effort buat maksain nonton ke bioskop. Aku lebih saran mendingan kalian tunggu pas tayang versi digitalnya aja lah, streaming aja di rumah. Ditambah Rotten Tomatoes ngasih tomat busuk. Emang sedih. Ingat, Dakota Johnson bagus sebagai Cassandra Webb, tapi mungkin akan lebih bagus lagi dan menggairahkan lagi kalau dipecut dulu sama Mr. Grey, biar lebih melek nonton Madam Web ini. Udahlah, bye. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.